Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Asr Widodo. Kita akan membahas satu hal yang tak kunjung selesai, yaitu tahlilan. Nah, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di medsos, meskipun bukan ke saya tujuan pertanyaan itu, tapi saya membacanya. Pertama, apakah tahlilan itu punya dalil sebagai sandaran hukumnya? Ya jelas ada. Banyak sekali dalil yang membicarakan isi tahlilan. Tapi dalam bentuk kayak sekarang ya memang belum ada zaman Nabi, zaman sahabat. Tapi kita jangan terpaku pada bentuknya atau namanya. Sebab ada beberapa amalan yang zaman Nabi tidak punya nama, tapi belakangan ulama memberi nama. Misalnya sholat tahiyatul masjid itu Nabi tidak menyebut nama itu, atau sholat taraweh tidak ada nama taraweh zaman Nabi. Nah, tetapi kalau kita lihat tahlilan isinya apa sih? Ya tadi rangkaian bacaan-bacaan seperti tasbih, tahlil, takbir, kemudian sholawat ya, ayat-ayat Al-Quran ya, dan lain-lain itu digabungkan jadi satu. Ibaratnya kita ini makan bakso sapi. Ada apa dalam bakso sapi? Ada bulatan bakso, halal ndak itu? Halal. Ada kecambahnya, halal ndak kecambah? Halal. Ada mie-nya ya, halal ndak mie-nya? Halal. Ada kuah, ada bumbu, halal ndak itu? Halal. Kemudian dijadikan satu dalam mangkok, namanya bakso. Pertanyaannya, halal ndak bakso itu yang terdiri dari macam-macam tadi? Ya halal. Nah ini, apalagi namanya tahlilan itu kan ya bacaan-bacaan yang bersumber pada Quran dan hadis. Apakah Nabi pernah mempraktekkan isi tahlilan? Ya pernah. Ketika Nabi, misalnya, ini contoh satu aja ya kan, ketika meninggalnya sahabat beliau yang sangat luar biasa, Sa'ad bin Mu'ad, beliau setelah selesai pemakaman berdiri membaca tasbih lama panjang, sahabat mengikuti ya. Dan beliau ganti baca takbir lama dan panjang, sahabat mengikuti. Setelah selesai, sahabat bertanya, ya Rasul, tadi kenapa Anda membaca tasbih lama sekali, panjang? Kami ikuti. Lalu ganti membaca takbir panjang lama, kami ikuti. Nabi menjawab, nah tadi hamba Allah yang soleh ini, yakni Sa'ad bin Mu'ad, dihimpit oleh kubur, maka aku bacakan itu tadi sehingga Allah lapangkan kuburnya. Nah itu salah satu contoh. Tuh. Apakah Nabi pernah melakukan, sahabatnya melakukan? Ya, ini argumen ini tidak punya sandaran. Kalau Nabi itu tidak pernah melakukan, berarti kita tidak boleh melakukan. Sahabat tidak melakukan, kita tidak boleh melakukan. Itu juga tidak punya landasan yang kuat dalam berdalil. Imam Syafi'i sudah menjawab, kullu ma lahu mustanadun minas syar'i falaisa bibid'atin wa illam yaf'alhu salaf. Setiap perkara yang punya sandaran dari syariat, maka bukanlah bid'ah, meskipun tidak pernah dikerjakan oleh ulama salaf. Loh gitu. Sunnah Nabi kan banyak, tidak hanya satu perbuatan saja. Beliau juga bersabda atau menetapkan sesuatu. Jadi ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah atau sunnah hamiyah, tidak hanya fi'liyah saja. Sehingga tidak otomatis beliau tidak melakukan berarti haram atau bid'ah yang tercela, tidak. Sudah dijawab oleh Imam Syafi'i itu. Pertanyaan kedua, nah, apakah Nabi pernah ditahlilkan? Istri-istri beliau ditahlilkan, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditahlilkan, para imam madhab ditahlilkan. Ini pertanyaannya nih ya gampang ya. Nabi tidak memerlukan hadiah pahala dari umatnya. Beliau adalah sang pembawa syariat. Umatnya beramal atas petunjuk yang beliau bawa. Sehingga setiap kali umatnya beramal, beliau otomatis dapat pahalanya. Pahala semua umatnya. Bahkan termasuk tidak beradab kalau kita ngirim pahala untuk beliau. Apalah kita ini. Juga para istri beliau, sahabat beliau, imam madhab. Ya, siapa yang lebih banyak pahalanya dari beliau-beliau itu? Apakah beradab kalau kita mentahlilkan mereka? Mereka tidak perlu. Kitalah yang perlu. Nah, maka itu jawabannya kenapa para imam tidak ditahlilkan, sahabat Nabi tidak ditahlilkan. Ya, karena memang tidak diperlukan. Kita ini yang sangat perlu ya. Kemudian ya, apakah para imam itu ya ada riwayat ya
ya, bahwa mereka itu tahlilan, mengadakan tahlilan atau tidak, sudah dijawab oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa kalau tidak terdengar adanya riwayat para imam dan ulama dulu itu pernah tahlilan, itu disebabkan mereka tidak suka bercerita atau apalagi memamer-mamerkan amal mereka. Bahasa sekarang mungkin menviralkan yang mereka lakukan. Mereka diam-diam, tidak ada bercerita aku habis tahlilan sekian orang, tidak pernah. Mereka diam-diam, tidak kayak sekarang sedikit-sedikit diviralkan, diupload. Ya, ini itu yang menjawab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Silakan dicek lah kitab beliau Ar-Ruh. Nah, sudah beliau jawab, ya kan. Sehingga sudahlah, ya kan. Ini apa ya? Tak ada selesainya kalau orang itu memperdebatkan terus, ya. Karena apa? Ini ranah ikhtilaf, perbedaan pendapat, bukan kemungkaran yang disepakati oleh para ulama. Sehingga tinggal menghormati saja, ya kan. Tidak usah kita nih menghakimi ataupun menyalah-nyalahkan. Karena apa? Sudah pasti ada dalilnya, ya. Oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh nabi, sahabat ataupun tabiin, tabiin, bukan berarti dilarang. Para ulama sepakat sampainya pahala yang dikirimkan kepada mayit. Ihda usawab lil mayit itu sampai kan. Nah, udah begitu saja ya. Semoga bermanfaat. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.